Selama pandemi COVID-19, Taman Nasional Tesonilo di Provinsi Riau kehilangan ratusan hektar tutupan hutan. Bahkan pada 2021, laju deforestasi terjadi pada areal seluas 314 hektar. Tesonilo terus tergerus. Puluhan ribu hektar lahan sudah berubah menjadi kebun sawit. Rumah bagi gajah Sumatera dan satwa dilindungi lainnya semakin kritis. Lantaran masifnya perambahan hutan belakangan ini, dari 81.000 hektar lahan yang ditetapkan masuk kawasan Taman Nasional, tersisa 13.000 hektar saja. Lantas, bagaimana ruang hidup gajah Sumatera terampas? Ini Taman Nasional Tesonilo. Di dalamnya terdapat sedikitnya 360 jenis flora, 107 jenis burung, 50 jenis ikan, 23 jenis mamalia, 18 jenis amfibi, 15 jenis reptil, dan 3 jenis primata. Tesonilo termasuk hutan hujan tropis yang menjadi rumah bagi gajah Sumatera yang jumlahnya diperkirakan 60-80 ekor. Gajah tinggal di hutan-hutan dataran rendah yang lembab dan datar. Sayangnya, hutan alam di Riau tinggal seluas 1,4 juta hektar atau seperempat saja hutan pada tahun 1982 yang mencapai 6,7 juta hektar. Kepala Balai Taman Nasional Tesonilo, Heru Sutmantoro, menyebut hutan yang tersisa di sepanjang sungai Teso dan Nilo tinggal 16%. Itu pun tak luput dari perambahan. Saat ini, setidaknya ada 40.000 hektar kawasan Taman Nasional sudah berdiri kebun sawit ilegal. Begitu pengakuan Heru. Deforestasi terjadi secara terang-terangan di kawasan yang dilindungi ini. Dari data yang dikeluarkan Garda Animalia dan Auriga Nusantara, hingga sekarang kawasan hutan yang tersisa hanya 16,8% saja. Bagian peta yang diwarnai hitam adalah daerah hutan alam yang masih tersisa di Taman Nasional. Yang warna kuning merupakan tutupan hutan yang paling awal hilang. Sementara yang berwarna merah, tutupan pohon di dekat hutan alam mulai hilang di 5 tahun terakhir. Di tengah gelombang deforestasi, gajah Sumatera masih memiliki area yang diperuntukkan untuk menjaga kelestariannya. Dari peta Sumatera ini, terlihat daerah-daerah mana saja yang menjadi persebaran habitat gajah Sumatera, yaitu yang diberi warna hijau tua. Zona peruntukan konservasi yang diberi warna hijau muda. Wilayah konsesi perkebunan sawit yang diberi warna merah muda. Dan kawasan kantung gajah yang diberi warna merah bergaris putus. Sayangnya, habitat gajah di sekitar Taman Nasional Tesonilo terkepung. Setidaknya 8 perusahaan dan berbagai pemanfaatan hutan lainnya. Komoditas yang menguasai wilayah ini dimiliki pemegang izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu, hutan tanaman industri, dan perusahaan sawit. Seperti terlihat dari peta berikut, kawasan di sekitar Taman Nasional sudah menjadi konsesi perkebunan sawit. Taman Nasional seolah terkepung kebun sawit
yang tersebar di 4 kabupaten, mulai dari Pelalawan, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, dan Kampar. Di sini bisa kita lihat, warna hijau di dalam kawasan Taman Nasional menunjukkan hutan alam. Warna kuning, perkebunan sawit, dan warna coklat, lahan kosong. Terlihat sebagian besar hutan alam digantikan perkebunan sawit. Dari data yang dikeluarkan Garda Animalia dan Auriga, setidaknya lebih kurang 50% atau 40.469 hektar lahan di Taman Nasional Tesonilo berubah menjadi perkebunan kelapa sawit ilegal. Nomor 1 menunjukkan hutan kecil yang tersisa di area paling barat Taman Nasional, dikelilingi ruang-ruang tandus. Dari informasi yang beredar, ruang ini yang nantinya akan digantikan perkebunan kelapa sawit. Nomor 2, memperlihatkan salah satu permukiman masyarakat, yakni Desa Segati yang dikelilingi perkebunan kelapa sawit. Walaupun ilegal, masyarakat memiliki lahan perkebunan di dalam Taman Nasional Tesonilo. Nomor 3, bisa kita lihat lahan perkebunan sawit milik masyarakat yang tidak teratur. Jelas, kondisi ini berbeda dengan lahan sawit milik perusahaan yang berbentuk persegi panjang. Nomor 4, sama dengan sebelumnya, permukiman masyarakat di Dusun Torojaya. Wilayah ini juga dikelilingi perkebunan kelapa sawit. Pada nomor 5, kita dapat melihat wilayah yang berwarna coklat, menunjukkan laju deforestasi. Daerah ini juga membatasi wilayah hutan alam yang telah terfragmentasi dan perkebunan. Nomor 6, membuat kita semakin paham bahwa penebangan hutan memang dilakukan secara terstruktur. Kita bisa melihat di tengah area hutan alam yang baru ditebang. Sementara, tanah panah ini diduga dijadikan jalur untuk mengakses area penebangan hutan alam. Terakhir, nomor 7. Di sini kita melihat bagaimana tumpang tindih antara wilayah Taman Nasional dan perkebunan di perbatasan timur Tesonilo. Perkebunan tersebut jelas milik perusahaan. Kita bisa melihatnya dengan bentuk yang teratur. Dari 2015 hingga 2021, jumlah konflik kematian gajah Sumatera mencapai 27 kasus. Warna merah menunjukkan titik konflik dan jumlah yang mengakibatkan kematian. Warna kuning menunjukkan titik konflik gajah non-kematian. Kita bisa lihat, dari tahun ke tahun, jumlah titik konflik non-kematian semakin bertambah seiring masifnya perkebunan sawit. Dari salah satu penelitian Devri Yoza dan tim dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Riau menyebutkan, ketersediaan pakan dalam 1 hektar kawasan Taman Nasional Tesonilo tidak mencukupi untuk 1 ekor gajah. Menurutnya, ini menjadi latar belakang mengapa gajah Sumatera akhirnya mencari lokasi baru dan memakan tanaman masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pakan. Pada 2021, ada 2 ekor gajah Sumatera mati di Taman Nasional Tesonilo. Sebelumnya, kedua gajah tersebut sempat diobati. Kepala Balai Tesonilo, Heru Sutmantoro mengaku, jika rehabilitasi Taman Nasional mampu memperkecil konflik gajah Sumatera dengan manusia. Data terakhir Yayasan Tesonilo menyebutkan, ada sekitar 140 sampai 150 gajah yang terbagi dalam beberapa kelompok. Habitat gajah Sumatera dan hutan alam di Taman Nasional Tesonilo harus mendapat perhatian serius. Mengutip tulisan Garda Animalia, gajah Sumatera tidak boleh terjajah di rumah sendiri.